Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, pada kegiatan kali ini, sebelum memasuki kegiatannya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar pada kegiatan kali ini bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Mutiara dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai kontrak kegiatan pada hari ini, di mana kegiatan ini akan dilakukan kurang lebih 40 menit dan diharapkan bagi teman-teman sepakat untuk melakukan kegiatan ini dengan baik dan baik. Selanjutnya, sebelum itu saya akan memutar video mengenai kegiatan yang akan kita lakukan kali ini. Dimohon kepada teman-teman untuk menyimak video yang telah saya sediakan. Sebanyak gak sih kalau di sekolah gak ada ekskul, pastinya dari jurusan. Sekolah memang perlu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sehingga para peserta didik dapat menyalurkan hobi, mengembangkannya, serta meningkatkan keterampilan nilai kegiatan program belajar biasa. Ekstrakurikuler ini memang diselenggarakan sebagai kegiatan tambahan, tetapi tidak berdiri sendiri. Program kegiatan ekstrakurikuler ini berorientasi pada peningkatan wawasan, pengetahuan, serta kepribadian siswa terkait dengan mata pelajaran tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan dalam mandi, futsal, basket, voli, karate, dan teater. Selain dapat membentuk karakter yang baik, mengikuti kegiatan ekskul ini dapat memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertemu, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan teman-teman lain di luar teman-teman kampus atau kelas. Ekskul itu merupakan kegiatan belajar yang penuh dengan kesetiaan, karena memang dirasakan prestasi penuh kalian perhatikan dan mengikuti kegiatan ekskul ini ialah ketersediaan waktu. Terkadang, kegiatan ekstrakurikuler ini memang dapat menyita waktu. Tentu sangat tidak apabila kamu mengorbankan pelajaran dalam KBM wajib di ekskul. Tetapi, pula jika hanya mengikuti pelajaran pada KBM wajib tersebut tanpa mengikuti ekstrakurikuler, cukuplah kamu memilih satu dari sekian banyak ekskul yang mungkin diselenggarakan di sekolah. Yang penting, ekstrakurikuler tersebut memang kamu senangi dan sesuai dengan minat kamu sendiri. Jadi, pintar-pintarlah membagi waktu. Kegiatan ekskul ini dengan demikian sama pentingnya dengan kegiatan kurikuler. Jadi, apa ekskul favorit kamu? Baik. Setelah teman-teman menyimak mengenai video yang telah saya paparkan, telah saya tampilkan, maka adakah dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan mengenai kegiatan siswa? Dari video yang saya amati, kegiatan ekstrakurikuler sama pentingnya dengan pembelajaran, karena ekstrakurikuler kita para siswa dapat menyalurkan hobi, mengembangkan minat di luar proses belajar dengan mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan teman-teman lain di luar dari teman-teman kelas. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menanggapi mengenai video tadi. Selanjutnya saya masuk ke inti dari kegiatan pada hari ini, di mana di sini saya akan menampilkan sebuah PPT mengenai kegiatan yang kita lakukan sekarang, yaitu topik atau temanya yaitu mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi belajar. Di sini terdapat 3 materi pokok yang akan saya paparkan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, prestasi belajar, dan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar. Nah, apa sih itu kegiatan ekstrakurikuler? Nah, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau universitas di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswa itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswa itu sendiri. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang pertama pada bidang olahraga, yaitu ada bola basket, bola voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis. Kemudian di sekolah yang menyediakan kolam renang juga ada ekstrakurikuler renang, kemudian takraw dan pecinta alam dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pada bidang seni, kesenian yaitu drum band, jurnalis, pemandu suara, paduan suara, tari yang terdiri dari tari modern dan tari tradisional, teater, serta vokal grup dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pada bidang komunitas, di mana ekstrakurikulernya itu Information and Communication Technology Club, kemudian English Study Club, English Debat Club, kemudian Japanese Club, dan baris berbaris, pasukan pengibar bendera, Raja Muda Karana atau Pramuka, dan pada bidang medis ada Palang Merah Remaja, UKS, dan sebagainya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang diminati siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai mata pelajaran yang pada suatu saat nanti bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan sumbangan yang berarti bagi siswa untuk mengembangkan minat-minat baru, menanamkan tanggung jawab sebagai warga negara melalui pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan kerjasama dan terbiasa dengan kegiatan mandiri. Nah, setelah kita membahas mengenai kegiatan ekstrakurikuler, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prestasi belajar. Winkel mengungkapkan bahwa prestasi belajar itu merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang, maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Sedangkan menurut Arif Gunarso pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa prestasi belajar itu adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Di sini prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Selanjutnya, prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi belajar. Menurut Saifuddin
Anwar mengungkapkan tentang tes prestasi belajar bila dilihat dari tujuannya, yaitu mengungkapkan keberhasilan seseorang dalam belajar. Tes prestasi belajar ini merupakan tes yang disusun secara terencana untuk kegiatan pendidikan, mengukur kemampuan siswa dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan pendidikan formal, tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, dan harus mengalami bahkan ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi seperti SBMPTN. Kemudian untuk mencapai suatu prestasi belajar, siswa harus mengalami proses pembelajaran, yang dalam proses pembelajaran itu siswa akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Kemudian pada pokok materi yang ketiga membahas mengenai pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar. Dengan membaca pokok bahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler juga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari beberapa lomba kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh Dinas Pendidikan bisa bermanfaat untuk meraih sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Penyaluran bakat dan minat juga sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Sangat dibutuhkan keselarasan dalam membagi waktu antara belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kadang-kala ada peserta didik yang lebih suka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler daripada mengikuti pelajaran di dalam kelas. Nah, mereka lebih mengutamakan kegiatan ekstrakurikuler daripada pelajaran. Hal inilah yang biasanya menjadi masalah dalam meraih prestasi belajar yang diinginkannya. Mereka kurang memahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler hanya merupakan pendukung untuk meraih prestasi belajar. Nilai yang kurang dalam pembelajaran tertentu bisa diungkapkan ditingkatkan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minatnya, suatu hari nanti keahlian ini bisa bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai bekal hidupnya. Misalnya saja dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari, mungkin kelak ia juga bisa menjadi guru tari, atau kegiatan pramuka ia bisa menjadi pembina pramuka dan melatih adik-adiknya. Intinya, untuk meraih prestasi belajar yang baik, peserta didik harus pandai membagi waktu antara belajar di kelas, kegiatan ekstrakurikulernya, dan kegiatan di rumah. Jangan sampai hanya karena terlalu senang dengan salah satu kegiatan ekstrakurikuler sampai harus mengorbankan salah satunya. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi belajar yang menjadi tema atau topik pembahasan kita pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan mengenai apa yang teman-teman pahami pada materi yang telah tadi saya sampaikan? Dipersilakan. Baik, kepada saudari disilakan. Dari hasil yang Bapak jelaskan tadi, hal yang dapat saya ambil dari sebagai siswa adalah kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Juga semua kegiatan kita yang kita lakukan harus dijadwalkan dengan rapi. Juga, dan apabila kita ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka jangan hanya sekadar ikut-ikutan dengan teman kita, tapi kita harus memilih sesuai minat yang ingin dilakukan. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menanggapi mengenai materi PowerPoint
poin yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan pada hari ini? Ya, silakan. Bagaimana caranya membagi waktu antara kegiatan ekstrakurikuler dan belajar sehingga tidak mengganggu prestasi belajar? Baik, terima kasih kepada saudari yang telah bertanya. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi belajar agar belajar tidak terganggu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memanfaatkan waktu luang. Dan karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Misalnya jika kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, terus ada jam istirahatnya, maka manfaatkan waktu istirahat itu untuk belajar. Atau kalau misalnya tidak bisa, kita bisa mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas, sehingga waktu itu tidak terbuang sia-sia. Yang penting kita menggunakan waktu tersebut dengan baik. Selanjutnya, cara yang kedua itu kita jangan menunda kegiatan yang kita lakukan. Jadi jika kita mendapat tugas dari guru, maka kita harus mengerjakannya hari itu juga. Kemudian karena semakin kita dapat mengerjakan tugas itu dengan cepat, maka kegiatan ekstrakurikuler juga tidak terganggu dengan pikiran-pikiran kita mengenai tugas tadi. Dan apabila juga kita bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka prestasi belajar kita juga tidak akan menurun, tidak akan terganggu. Selanjutnya, kita bisa membuat jadwal. Nah, walaupun memang terdengar sepele membuat jadwal ini, tapi dengan membuat jadwal kita tentunya bisa mengatur waktu kita. Kita bisa membuat jadwal kapan kita melakukan kegiatan ini, kapan waktu kita belajar, dan tentunya pada jadwal ini kita juga harus memasukkan jadwal istirahat kita. Karena walaupun kita terlalu rajin dengan ekstrakurikuler, terlalu rajin dengan belajar, kalau misalnya tidak ada waktu istirahat kan juga percuma begitu. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, tidak memakai sistem kebut semalam, di mana kalau misalnya dia tugas malam dia bekerja, besoknya di kelas baru dikerjakan, bisa membuat tubuh kita menjadi lelah. Terus kalau misalnya kita lelah, maka tidak akan fokus pada pelajaran di kelas. Dan sehingga kalau misalnya kita tidak fokus di kelas, maka nilai kita akan menjadi turun dan prestasi belajar juga akan menurun. Jadi pada intinya, pintar-pintarlah kita untuk mengatur waktu kita. Ya, kita harus memisahkan antara waktu ekstrakurikuler, waktu belajar, dan tentunya harus diselingi dengan waktu istirahat. Begitu. Bagaimana kepada saudari, apakah mengerti mengenai jawaban yang saya sampaikan? Baik, terima kasih. Nah, setelah kita memasuki setelah kita mengikuti tadi langkah-langkah kegiatan, mulai dari penyampaian pemutaran video, penyampaian pendapat, kemudian penyampaian materi kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, saya menyediakan sebuah lembar kerja, di mana lembar kerja ini akan berguna bagi teman-teman juga, dan tentunya bagi saya, agar saya juga dapat mengetahui bagaimana apakah teman-teman memahami mengenai kegiatan yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, lembar kerja ini bisa teman-teman kerjakan pada hari ini juga, dan bisa teman-teman kumpul pada saya kembali nanti. Oke, saya mengumpulkan lembar kerja yang telah teman-teman kerjakan. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk mengerjakan lembar kerja yang saya berikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kali ini. Semoga kegiatan kali ini memberikan manfaat kepada teman-teman